Kita lanjutkan ke Jakarta Pusat lagi melalui riset yang dilakukan oleh tim Buwati Kurniawati di sebelah kiri saya dengan tema penggunaan bahasa pada nama apartemen di Jakarta Pusat. Apakah tinjauannya toponimi atau lanskap linguistik? Mari kita ikuti paparan beliau. Silakan Bu Wati, waktu 10 menit. Oh, paparannya melalui video juga. Silakan Bapak Ibu menyimak. Saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul penggunaan bahasa pada nama apartemen di Jakarta Pusat. Kami di sini sebagai pemakalah merupakan tim, yaitu Wati Kurniawati, Deni Karsana, Rian Maerina, Darsita Suparno, Mahmuda Fitriah, ZA. Pendahuluan sebagai latar belakang penelitian ini, ada beragam suku bangsa yang mendiami wilayah Jakarta Pusat, sehingga masyarakatnya heterogen. Di wilayah ini tampak gedung-gedung yang menjulang tinggi dan megah dengan nama-nama yang didominasi bahasa asing. Hal ini sangat memprihatinkan. Jika dibiarkan, akan mempengaruhi sikap berbahasa generasi sekarang maupun di masa mendatang. Untuk itu, perlu upaya mengendalikan pengabaian bahasa negara di wilayah Jakarta Pusat sehingga bahasa Indonesia dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Salah satu upaya itu dapat dilakukan melalui penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk memberi informasi tentang kebahasaan di wilayah ini. Berdasarkan keputusan penggunaan bahasa negara di ruang publik telah dibahas para peneliti, yaitu Heriadi pada tahun 2019 membahas wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti penertiban penggunaan media di ruang publik. Sosialisasi kebijakan mengutamakan bahasa resmi dan pembinaan bahasa oleh pemerintah. Kurniawati meneliti pada tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan bahasa pada papan nama apartemen di Kota Jakarta Timur beragam. Ada yang menggunakan unsur bahasa Indonesia, Inggris, Yunani, Inggris dan Italia, Inggris dan Spanyol, Inggris dan Prancis, serta Inggris dan Indonesia yang cukup dominan. Nurjani pada tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada penamaan perumahan di wilayah Tangerang Selatan merupakan strategi pemasaran sekaligus di dalamnya terdapat penggunaan bahasa Indonesia dan menaikkan derajat bahasa Indonesia ke tingkat yang mewah. Laundry dan Borges menyatakan bahwa kajian yang bertujuan untuk menemukan pemarkah penentu dari suatu wilayah geografis yang didiami oleh komunitas bahasa tertentu disebut landscape linguistik. Landscape linguistik ini merupakan cabang sosiolinguistik yang berkaitan dengan bentuk bahasa tulis di ruang publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus riset ialah penggunaan bahasa dalam bentuk frasa pada nama apartemen di Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi frasa berdasarkan ciri leksikal dan struktur dengan memperhatikan bahasanya pada nama apartemen di Jakarta Pusat. Metode riset merupakan riset deskriptif kualitatif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data secara observasi dan website. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan website dengan teknik catat dan dokumentasi kata dan frasa yang digunakan pada nama apartemen di ruang publik. Data tulis diklasifikasikan berdasarkan bentuk kata dan frasa yang terdapat di ruang publik dan dianalisis. Populasi dalam penelitian ini adalah penggunaan bahasa di ruang publik. Teknik pemilihan sampel dilakukan secara acak. Sampel dipilih yang relevan dengan penelitian. Sampel berupa bentuk kata dan frasa papan nama apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Data apartemen di wilayah Jakarta Pusat berjumlah 66 apartemen yang berlokasi di Cempaka Putih ada 5, Gambir ada 1, Kemayoran ada 15, Menteng ada 17, Sawah Besar ada 5, Senen ada 4, dan Tanah Abang ada 19. Baik, selanjutnya tentang hasil dan pembahasan.
Hunian vertikal yang komersial di wilayah Jakarta Pusat tampak menjamur di mana-mana. Sektor properti apartemen ini didukung transportasi umum seperti Transjakarta, kereta rel listrik, komuter lain, mass rapid transit moda raya terpadu (MRT), like rel transit atau LRT. Selain itu, wilayah ini didukung dengan jalan tol lingkar dalam Jakarta yang disebut Jakarta Inner Ring Road atau JRR. Berdasarkan data penelitian, ada 66 apartemen yang ada di wilayah penelitian. Berikut ini contoh penggunaan bahasa Indonesia serta bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau sebaliknya pada nama apartemen di kawasan Jakarta Pusat. Yang pertama Istana Sahid, 2 apartemen Semanggi, 3 Geraha Cempaka Mas, 4 Menteng Park, 5 Sentosa Residence, Sudirman Hills, Grand Kartini. Penamaan pada nama apartemen di Jakarta Pusat ini yang menggunakan bahasa Indonesia adalah misalnya Istana Sahid, apartemen Semanggi, Geraha Cempaka Mas. Hal ini merupakan penggunaan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia di ruang publik. Struktur prasa ketiga dasar tersebut berpola DM atau diterangkan menerangkan. Ketika data termasuk prasa nominal, bahasa Indonesia prasa nominal adalah prasa yang intinya nominal. Penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris pada nama apartemen Jakarta Pusat yaitu Menteng Park, Sentosa Residence, dan Sudirman Hill. Hal ini tidak memperlihatkan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Kosakata Menteng, Sentosa, dan Sudirman termasuk bahasa Indonesia, sedangkan kosakata Park, Residence, dan Hill termasuk bahasa Inggris. Kosakata tersebut tidak sesuai dengan pengindonesiaan kata dan ungkapan asing 2007, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan. Bahasa yang digunakan di tempat umum seperti papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu diubah kepada padanan bahasa Indonesia yang baik, yaitu Taman Menteng, Perumahan Sentosa, dan Bukit Sudirman. Oleh karena itu, perlu diubah kepada bahasa Indonesia yaitu Taman Menteng, Bukit Sentosa, dan Bukit Sudirman. Berikut ini contoh penggunaan bahasa asing pada nama apartemen di kawasan Jakarta Pusat: City Lofts, Casa Domain, Shangri-La Residence, Cosmo Terrace, The Braille, Da Vinci Penthouse. Contoh tersebut merupakan nama apartemen berbahasa asing yang tidak memperlihatkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Prasa City Loft menggunakan bahasa Inggris yang bermakna loteng kota. Prasa Casa Domain menggunakan unsur bahasa Spanyol dan Inggris. Kata casa bermakna rumah atau perumahan, dan kata domain bermakna daerah. Prasa Shangri-La Residence menggunakan unsur bahasa Tibet dan Inggris. Kata Shangri-La bermakna paradis atau firdaus atau surga dalam bahasa Inggris. Dan resident bermakna tempat tinggal, tempat kediaman. Prasa Cosmo Terrace menggunakan unsur bahasa Italia dan Inggris. Kata Cosmo bermakna sejenis minuman beralkohol dan terrace bermakna teras. Kata The Braille menggunakan unsur bahasa Inggris dan Spanyol. Kata baile bermakna jaminan atau tari dalam bahasa Spanyol. Kemudian Prasa Da Vinci Penthouse menggunakan unsur bahasa Hungaria dan Prancis kuno. Kata Da Vinci bermakna nama untuk anak laki-laki. Kemudian kata penthouse bermakna apartemen. Nah, penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Melayu dialek Betawi pusat atau dialek Betawi pinggiran dalam kurung ora ya, pada nama apartemen di wilayah Jakarta Pusat tidak ditemukan. Nama apartemen tersebut termasuk kata prasa nominal. Prasa Da Vinci Penthouse berpola MD atau singkatan diterangkan yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada nama apartemen di Jakarta tampak bervariasi, yaitu ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Tibet dan Inggris, bahasa Italia dan Inggris, bahasa Hungaria dan Prancis kuno. Penggunaan bahasa daerah dan bahasa Melayu belum ditemukan. Nama apartemen tersebut termasuk kata dan prasa nominal. Prasa apartemen Semanggi berpola DM, prasa Da Vinci Penthouse berpola MD. Penggunaan bahasa serupa
kata atau frasa di ruang publik diharapkan lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Para pengemban dan penyusun bahasa pada nama apartemen diharapkan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny dari tim penggunaan bahasa pada ranah apartemen di Jakarta Pusat.